Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Muhammad Novanisya, NIM 2019, 11, 11, 048. Kondisi mata kuliah Hukum Lingkungan. Ini saya akan menjelaskan tentang min mapping Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Presiden Republik Indonesia. Menerangkan bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa yang harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya. Bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan daripada Dekret Presiden tahun 5 Juli 1999, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan pemimpin penggunaannya hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong. Dasar-dasar dan ketentuan pokok. Pada pasal 1 ayat 1, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat 2, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa. Bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Ayat 3, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Ayat 4, dalam pengertian bumi selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Ayat 5, dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Ayat 6, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air. Yang membahas yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan dan persediaan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi dan air dan ruang angkasa. Hak atas tanah, air, dan ruang angkasa, serta pendaftaran tanah. Hak atas tanah. Yang pertama, hak milik, hak pengguna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagian disebut dalam pasal 5 dan 6. Hak-hak atas air dan ruang angkasa. Yang pertama, hak guna air. Yang kedua, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan. Yang ketiga, hak guna ruang angkasa. Yang meliputi yang pertama, pendaftaran tanah. Yang kedua, hak milik. Yang ketiga, hak guna usaha. Yang keempat, hak guna bangunan. Yang kelima, hak pakai. Yang keenam, hak sewa untuk bangunan. Yang ketujuh, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Yang kedelapan, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. Yang kesembilan, hak guna ruang angkasa. Yang kesepuluh, hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pendaftaran tanah. Untuk menjamin kepastian hukum untuk pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah meliputi A. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. C. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam hal ini,
Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Yang kedua, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis dan lemah. Yang kemudian, yang pertama, pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Yang kedua, pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Yang ketiga, usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Yang keempat, pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat, serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Yang pertama, segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Yang kedua, negara dapat bersama-sama dengan pihak lainnya menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria. Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. A. Untuk keperluan negara, B. Untuk keperluan keterlibatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketentuan Yang Maha Esa. Yang C. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan. D. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu. E. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Dasar dasar dari hukum agraria nasional. Pertama, dasar nasional ini diletakkan dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Ini berarti bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhannya. Menjamin hak pula dari bangsa Indonesia jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemilik saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dan dari daerah atau pulau yang bersangkutan. Saja. Dengan pengertian demikian, maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkat yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air, serta ruang angkasa Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi, pasal 1 ayat 3. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum. Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam bab 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum. Usahakan yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal mengatur pendaftaran tanah ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Ketentuan pidana. Yang pertama, barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda setinggi-tingginya 10.000. Yang kedua, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 1922
24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3, dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturan dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda setinggi-tingginya 10.000. Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran. Ketentuan peralihan diatur dalam pasal 53 pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Ketentuan Ketentuan kompensasi diatur dalam pasal 1 pasal 9 bab 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.